Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya. Kali ini kita akan membahas tentang perceraian. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Rasanya berat banget ya kalau membahas masalah perceraian. Itu hal yang kayaknya nggak ada orang yang mau. Dan dalam agama pun kan itu hal yang paling dibenci sama Tuhan kan, perceraian. Tapi di sini kita membahas masalah perceraian karena itu yang udah banyak banget yang terjadi, banyak banget yang apalagi di era pandemi yang kemarin, yang baru ya belum kita lupa banget kan, masih corona itu justru itu perceraiannya banyak banget, itu meningkat luar biasa gitu. Sebenarnya nggak ada yang tahu nasib dalam pernikahan kita. Dalam semua orang tidak menginginkan perceraian gitu kan. Setengah orang bilang, ya bukan setengah orang, emang rata-rata di pengadilan agama itu yang cerai itu sebagian besar itu masalah ekonomi, karena ekonomi gitu. Sebenarnya kalau masalah pemicunya seperti itu, walaupun sebenarnya sih nggak cuman ekonomi doang ya, kalau hidup kan pasti pasang surutnya ada gitu. Pasti ada hal-hal yang lain yang mengikuti dari masalah itu. Kembali lagi, bagaimana kita dulu menikah itu seperti apa? Maksud saya menikah itu seperti apa kayak gini. Kita menikah itu dulu atas dasar apa? Atas dasar cinta, nafsu, atau keadaan. Orang menikah itu beda-beda. Dasarnya beda-beda. Mungkin si A nikah sama si B karena si B kaya. Ya kan? Si B baik. Si B orangnya tanggung jawab gitu. Tapi kan setelah menikah kita nggak tahu, semuanya bisa berubah 360 derajat, ya kan? Apalagi kalau kita menikah, maaf tanda kutip, kita punya pasangan, si B juga punya pasangan, sama-sama punya pasangan tapi ngejar dengan pasangan yang lain gitu. Bahasa bahasa yang gampang dimengerti itu selingkuh, sama-sama selingkuh, ngejar kebahagiaan. Padahal ya kita nggak sadari Tuhan udah ngasih pilihan yang tepat buat kita kan, tapi kita ngejar yang belum tentu baik buat kita juga. Tuh, jadi ya itulah, kembali lagi, lepas dari apapun alasan kita menikah, apapun alasan kita bercerai, itu semua itu ya campur tangan setan gitu. Ya kalau bukan campur tangan setan, si A ngapain sama si B? Padahal si A udah punya pasangan, si B udah punya pasangan, udah sama-sama punya pasangan. Gitu. Itu andil siapa? Kalau bukan andil setan, gitu kan? Dan yang ya kita nggak bisa ngejudge apapun, karena itu kembali lagi itulah garis tulis yang harus dialami, garis tulis yang harus dihadapi. Walaupun ya kita mau yang terbaik, kita pengen bahagia, gitu kan? Kita pengen hidup tenang gitu. Karena semua orang pasti ditanyain, apa yang kamu cari? Pasti ketenangan gitu. Tapi ketenangan versi apa juga kan jarang yang paham juga dengan apa yang diucapkan kan. Gitu. Tapi hal yang
yang sederhana yang untuk kita pahami. Kalau kita mencintai seseorang dalam keadaan orang itu tidak sendiri, apakah itu jaminan nanti saat kita bersama orang itu pun tidak akan mendua lagi? Ya kan? Orang yang udah pasangan masih mau iseng sama yang lain, ya itu karena kembali lagi nggak ada rasa syukur kan. Udah punya yang cakep, udah punya yang ganteng, pengen katanya yang kalem, ya kan? Ah, nggak apa-apa, biar jelek, biar nggak cantik, biar nggak ganteng, yang penting orangnya penurut. Nanti udah dapat penurut, tetap aja orang nurut banget kayak gitu, tapi di bawah kondangan aja kagak pantas. Kayak orang on. Nah, kan berarti nggak ada syukurnya kan? Kembali lagi, sebenarnya nggak gampang sih. Oh, syukuri apa yang udah Tuhan berikan ke kita gitu loh. Seumpamanya kita ada salah paham, kita ada tidak kecocokan, kita pingin A tapi nggak terrealisasi, kita pingin B masih tidak terrealisasi juga gitu kan. Suami maunya ini, istri maunya ini gitu kan. Sebaiknya sebaik-baik jalan adalah minta sama Tuhan. Ya kan, minta petunjuk sama Tuhan. Bukan curhat sama temen, apalagi cowok gitu kan. Karena apa? Eh, cowok yang cowok ataupun cewek kalau belum serumah ya semuanya indah. Ya kan, semuanya dia lebih baik, dia lebih. Tapi kalau udah satu rumah, yakin seperti itu? Belum tentu kan? Karena sebenarnya intinya di akhlak juga sih. Kalau masih punya pasangan tapi masih mau dengan pasangan yang lain, itu udah jelas akhlaknya tidak baik gitu. Jadi kalau eh, yang udah punya pasangan masih ngejar yang orang mau dengan pasangan lain, ya itu sengaja mencari kehancuran yang disengaja gitu kan. Jadi jangan harap pernikahan diawali dengan ketidakjujuran akan mendapatkan kebaikan. Cepat atau lambat ya akan menuai apa yang kita tanam gitu. Gak ada kebaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman sama pasangan kita sudah tidak cocok gitu, cari solusinya. Kan ada penasehat perkawinan kan, kalau yang muslim di pengadilan agama ada penasehat perkawinan di situ, silahkan datang kan. Eh, kalau masih nggak dapat solusinya juga, insya Allah sih kalau situ masih dapat solusinya kan, nanti perbaiki, kurangin ego masing-masing gitu. Karena apa? Bisa juga itu ujian dari Tuhan gitu untuk kita berubah. Misalnya dari pas ekonomi lagi jatuh, kita akhirnya sama suami nggak cocok, apa ini bermasalah kayak gitu. Itu padahal ujian dari Tuhan gitu loh. Kalau kita bisa melewati dengan kesabaran, insya Allah pas ekonomi kita jatuh, itulah saat kita Tuhan mau mengangkat kita ke line yang lebih baik lagi kan, ke taraf yang lebih bagus lagi gitu. Emang nggak pernah enak sih kalau semakin kita dekat sama Tuhan pasti hujan semakin banyak kayak gitu kan. Jadi jangan berhentilah meminta sama Tuhan, teruslah merintih sama Tuhan, karena sebaik-baik rintihan itu kita merintih sama Tuhan, memelas sama Tuhan. Karena tidak ada doa yang tidak diijabah. Cuman waktu aja yang beda-beda kan, ada yang cuman doa berapa hari terus diijabah, ada yang puluhan tahun baru diijabah, ada yang semuanya pasti diijabah, cuman waktunya aja gitu. Jadi jangan kita jangan mengambil jalan pintas gitu. Saya nggak bahagia dengan suami saya serba kekurangan, saya serba tidak kecukupan. Ketemu laki-laki lain, padahal udah punya istri, hajar aja, terjang aja kayak gitu kan. Itu bukan kebahagiaan yang akan kita dapat. Itu kehancuran yang direncanakan gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman semuanya, sesulit apapun
cerita dalam perkawinan, jalan hidup dalam perkawinan, teruslah bertahan, teruslah pertahanin, karena dalam pernikahan itu janji suci sama Tuhan. Jadi bukan bukan mainan gitu loh, sumpah sumpah kita disaksikan di kantor urusan agama itu bukan antara si A dan si B, tapi antara si A dan si B dan Tuhan. Pertanggungjawabannya itu sampai ke akhirat gitu. Jadi kecuali mungkin kalau suaminya KDRT ya kan, Solim, itu kembali lagi. Kalau teman-teman kuat ya dijalanin, tapi kalau KDRT, Solim itu ya kalau semuanya nggak kuat, itu jalan terakhirnya seperti itu. Tapi kan bukan karena pihak ketiga, bukan kita menyalahin sumpah yang udah diikrarkan bersama kan gitu. Karena KDRT ya semua orang mesti jarang yang kuat kalau dalam keluarga suaminya KDRT kan. Zolim itu ya kalau itu beda cerita lagi gitu kan. Itu hak kita untuk menentukan jalan rumah tangga kita mau kemana gitu. Jadi pesan saya itu semuanya itu cerai itu jadi semata-mata bukan karena kita ego nggak bisa mempertahankan ikrar kita dalam perkawinan, itu juga andil besarnya itu para setan, karena para setan itu dapat mahkota, dapat dapat eh, penghargaan khusus kalau sudah membawa bisa ngajak manusia itu untuk bercerai gitu. Jadi itu yang prestasi yang luar biasa untuk di dunia setan itu kalau sudah bisa membawa manusia itu cerai. Karena bukan cerainya, tapi kenapa sih kok cuman cerai, kenapa nggak bunuh orang, dia dapat mahkota, dia dapat penghargaan, cerai doang kok banyak gitu. Lah kalau kita yang ini kan iya ya, cerai doang ya, kok bisa ya dapat mahkota, dapat penghargaan yang luar biasa, itu prestasi yang luar biasa. Kenapa? Bukan cerainya, tapi di balik akibat dari perceraian itu, di belakang-belakangnya itu. Akhirnya apa, otomatis kan maaf-maaf suami istri yang udah pernah hidup satu rumah, udah biasa melakukan, udah dapet nafkah batin, otomatis kan lama-lama nggak kena, kalau kita nggak tahan cobanya, lah itu akhir setan kan ngajakin untuk berzina kan. Itu kan dosa, lari ke dosa besar kan. Yang jadi pemabuk lah, nanti babuk akhirnya yang nggak benar gitu kan, akhirnya suami yang nggak tanggung jawab dengan anak istri, bekas anak istrinya yang kemarin kan, otomatis kan suami kan harus tetap tanggung jawab kan sama sama anaknya lah. Kalau nggak tanggung jawab kan berarti itu dosa besar lagi kan, jadinya kayak itu beruntun. Jadi awal dari perceraian itu kenapa setan dapat mahkota, dapat itu setan sangat berprestasi lah, dapat penghargaan yang luar biasa, karena itu pintu pintu masuk awal dari dosa-dosa besar akan dilakuin yang cerai itu. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya lebih bijaksana dalam menyikapi dalam bahtera rumah tangga, karena yaitu hidup itu kadang di atas kadang di bawah gitu kan. Jalan itu nggak semuanya halus, pasti ada rantangannya, ada liku-likunya kan. Teruslah istiqomah untuk tetap lebih baik. Ingatlah bahwa pernikahan itu ikrar yang dibacakan di depan dan untuk Allah. Jadi nggak main-main. Jadi selagi masih dipertahankan, pertahankanlah. Insya Allah kalau semuanya dalam pernikahan itu tidak bahagia secara materi, insya Allah Tuhan akan ganti, entah itu berapa tahun ke depan, entah itu kapan, itu pasti pasti akan Tuhan ganti. Nggak ketemu di dunia, di akhirat pun insya Allah teman-teman semua dapat
tempat yang terbaik dari Gusti Allah. Begitu share dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Maafkan kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.